Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading kembali ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah di luar dugaan, beginilah kisah kelanjutan cinta kamu bersama dia ke depannya ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas seperti apa kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia ke depannya. Dan kita juga akan lihat ya bagaimana energi dia, kemudian siapa ciri-ciri detailnya dia, dan bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu ya untuk sekarang dan kedepannya ya. Jadi saran dari aku, ikuti aja readingan ini ya guys, mulai dari awal sampai akhir agar teman-teman juga bisa nyambung nantinya ya. Karena kalau untuk melihat nggak full tuh biasanya kayak masih ngerasa bingung gitu ya. Perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi ini menyangkut energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku untuk teman-teman semuanya, ambil aja ya sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, silakan langsung saja klik link tautan WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi diklik aja ya di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja Clarissa akan mulai ya. Awali readingan ini dengan energi yang positif agar kita juga mendapatkan ya sentuhan energi yang positif pula ya untuk menambah semakin kuat energi ini ya. Jadi kita akan lihat bagaimana energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini. Kita akan lihat dulu signifikatornya, bagaimana energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita akan melihat ya dia siapa. Wow. Ada kartu The Hangman ya, tiba-tiba muncul. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur nyaman sama kamu, namun orang ini kurang effortnya kepada diri kamu sehingga membuat hubungan ini ya saat ini sedang terjebak dalam situasi tanpa adanya pergerakan. Artinya ya udah, hubungan kamu tuh kayak gini-gini aja gitu ya, lempeng-lempeng aja. Mau kamu berjuang, mau kamu tidak, itu sama sekali tidak membuat hubungan ini cukup berkembang. Karena sepertinya kamu tuh terlalu berdiri dengan seseorang yang memiliki sifat yang sangat pasif ya. Dia orangnya itu sama sekali nggak ada perjuangannya. Dia itu tipikal seseorang yang nggak ada inisiatifnya gitu ya. Seharusnya kalau orang benar-benar sayang, ya kamu tuh harus bisa menunjukkan effort kamu ya kepada hubungan ini. Harus ada inisiatif yang harus dilakukan agar hubungan ini berkembang menjadi hubungan yang indah. Tapi nampaknya tidak ya, kayak orang ini tuh terlalu asik dengan dunia dia sendiri, terlalu asik dengan pekerjaannya, sampai-sampai lupa tanggung jawab bahwa kamu tuh juga butuh namanya perhatian ataupun sentuhan kasih sayang dari dirinya dia. Tuh kan terlihat nih orang tuh kayak santai-santai aja gitu ya. Mau kamu nangis kayak, mau kamu cemburu kayak, mau kamu khawatir, ya udah intinya dia lempeng-lempeng aja gitu ya. Dan ketika kamu marah pun juga sepertinya orang ini gak ada inisiatif untuk memulai komunikasi duluan ya, atau meminta maaf duluan gitu. Sehingga kayak rasanya itu ya kamu benar-benar merasa tersiksa gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Seharusnya itu kan ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia harus ada inisiatif untuk setidaknya lah gitu ya, menghubungi kamu terlebih dahulu, setidaknya menunjukkan itikat baik gitu ya, bahwa dia mengakui perasaan bersalahnya. Ya, tapi orang ini tidak gitu ya. Tiba-tiba ya udah datang dan pergi aja kayak tanpa perasaan beban dan dosa. Jadi memang sih ujian kamu menjalin hubungan sama dia ini memang benar-benar
cukup berat ya, mental kamu bener-bener sangat diuji. Untung kamu orangnya sabar. Seandainya kamu ini orangnya kayak singa, ya udah, mungkin dia udah tercabik-cabik. Ya udah tercabik-cabik guys, gitu. Kita coba cek lagi. Bagaimana energinya seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Kita cek dari cek dulu guys. Saya melihat ya, mungkin beberapa di antara mereka saat ini sedang gak bisa tidur ya, karena memikirkan kamu. Karena saat ini kamu dan dia sepertinya terlibat dalam situasi pertengkaran, yang dimana tuh kamu dan dia sepertinya masih belum nyambung, masih belum menemukan titik terangnya. Ya memang masalah ini bermulai dari masalah kecil yang menjadi besar, karena sepertinya pasangan kamu ini kurang bisa bijak ya dalam mengelola mental emosional, sehingga yang semula masalah ini kecil tuh jadi luar biasa, jadi meledak-ledak. Karena orang ini ketika dia menyelesaikan masalah dengan kamu tidak luput dari namanya emosi. Jadi kayak orang ini tuh tipikal orang yang dia orangnya kayak ngototan gitu ya, disalahkan nggak mau ya, pengennya selalu dinilai benar gitu ya. Dan dia juga orangnya sangat keras kepala. Jadi kayak kamu tuh tidak memiliki kesempatan ya untuk memberikan penjelasan kepada dirinya dia gitu. Karena ya dia ini orang yang keras kepala. Kepalanya kepala batu ya, kayak batu cobek gitu loh. Ya, kamu ngomong ini, ngomong itu, ya udah terserah kamu. Ya kamu tuh kayak gini, kamu tuh kayak gitu. Nggak pernah dia dengerin gitu loh. Sampai-sampai ya udah akhirnya kalian saat ini sedang terjebak dalam situasi saling diam. Ya sebenarnya aku tahu sih bahwa dia nggak betah ya. Dia udah mulai bagaimana merasakan sakitnya tanpa komunikasi dari kamu. Tapi tetap aja dia masih kekeh dengan rasa gengsinya. Dia masih kekeh ya. Si bocil ini ya. Si bocil ini masih kekeh dengan prinsipnya. Ya udah tahu dia tersiksa. Tapi dia masih tetap berusaha menahan ya. Dia tidak ingin menjatuhkan harga dirinya untuk memulai komunikasi dengan kamu. Ya kamu pun saat ini ya sebenarnya ngerasa panik juga gitu, tapi biarkan aja gitu. Biar setidaknya orang ini tuh ada tindakan ya untuk tergerak memulai komunikasi terlebih dahulu. Karena apabila terus-terusan dibiarkan, ini akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya kebiasaan gitu ya. Karena selama ini kamu terlalu memanjakan dia, jadi ketika dia ada salah sama kamu tuh dia tidak ada pikiran untuk meminta maaf atau menghubungi kamu terlebih dahulu. Ih, ih gitu ya. Rasanya tuh kayak pengen nampol banget ya. Terus saya merasa bahwa saat ini dia sedang menghadapi kesulitan, dan di mana kesulitan yang dia rasakan itu akibat perilaku yang dia buat sendiri. Ya, akhirnya kan susah sendiri. Gimana ya rasanya tidak mendapatkan kasih sayang dari kamu? Bagaimana rasanya dia tidak mendapatkan support dari kamu? Ya udah, biarkan aja. Biar dia merasakan bagaimana stresnya dia tanpa dirimu. Ya, si kurcil ini ya. Kita lihat lagi. Bagaimana energinya seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu? Ya, wow. Karena di sini ada kartu Four of Swords ya. Jadi di sini saya melihat di sini ada seseorang yang sepertinya sedang mencemaskan kamu hari ini, malam ini tepatnya ya. Dia mencemaskan kamu karena sepertinya kamu saat ini sedang ngambek ke dia. Ya, jadi kayak ada sesuatu hal yang memang membuat kamu tuh merasa kecewa. Sehingga kamu saat ini memang sengaja mendiamkannya dengan harapan agar orang ini menyadari kesalahannya. Ya, dan di saat kamu mendiamkannya, ya, saya melihat dia sepertinya sangat mencemaskan kamu. Dia sangat merindukan dirimu, ya. Tapi apa daya, ya, sepertinya dia sudah berusaha untuk chat kamu, dia sudah berusaha untuk menghubungi kamu, ya. Tapi kamu memang sengaja tidak merespon, ya. Memang kamu sengaja tidak merespon dia, gitu. Tidak merespon dia, sehingga makin kesini makin stres ya. Makin kesini dia makin tersiksa batinnya. Terus kendala terbesar yang kalian hadapi di dalam hubungan ini menurut aku tuh karena situasi ego ya.
Sebenarnya bukan kamu yang ego, karena beberapa tahun ke belakang ini saya melihat ya kayak kamu tuh sudah mulai belajar untuk menekan atau mengurangi rasa egomu. Ya cukup baik sih gitu, karena kayak kamu tuh mungkin saat ini sudah mengintrospeksi diri gitu ya. Mungkin aku ini terlalu ego, makanya aku harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Sedangkan dia dan mereka ya, si kurcil ini egonya belum turun-turun. Meskipun tahun tambah tahun kan tambah usia, tapi makin kesini dia makin gak dewasa gitu loh. Kita lihat lagi di sini ya, bagaimana energinya seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Wow, ada Six of Swords ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya pernah meninggalkan kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia, tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga pada saat dulu kamu pernah ya menghadapi suatu trauma yang besar akibat ditinggalkan sama dia secara sepihak. Dan luka batin yang kamu rasakan itu sampai terpatri ya, sampai mendarah daging sampai detik ini gitu. Jadi kayak kamu tuh saat ini jadi lebih merasa was-was dan wanti-wanti untuk berkenalan dengan orang-orang yang baru gitu. Itu semua terjadi karena si kurcil ini ya. Si kurcil ini dia benar-benar bikin kamu trauma berat ya. Sampai mungkin gak bisa tidur, makan pun gak bisa enak, sampai kamu gak jaga penampilan gitu ya. Ya udah kayak sampai kayak bener-bener orang stres gitu, gara-gara dibikin stres sama dia. Bahkan yang lebih parah, mungkin ada di antara kamu tuh yang pernah ya dijanji-janjikan ya adanya suatu pernikahan, tapi ketika pernikahan tersebut akan terjadi, justru malah dia menghilang bersama yang lain. Aduh, cukup dalam sih. Aku tahu ya apa yang kamu rasakan, karena ini energi kamu. Saya melihat di masa lalu tuh bener-bener trauma yang cukup dalam ya yang kamu rasakan. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang berdiri dengan kamu saat ini? Oke. Di sini ada kartu Two of Cups ya. Jadi secara garis besar sebenarnya orang ini tuh dia sangat enak ya untuk sama-sama saling diajak bertukar pikiran. Hanya saja kamu dan dia beda prinsip, beda karakter dan beda sifat, sehingga selalu ada aja perdebatan ya, karena adanya perbedaan sifat tersebut gitu. Sebenarnya orangnya nyambung sama kamu gitu, cuman sifat aku dan kamu aja yang berbeda gitu. Mungkin kamu ini orangnya mengalah gitu, sedangkan dia orangnya nggak bisa dikalahkan ya. Mungkin kamu orangnya penyabar, tapi dia orangnya nggak sabaran ya. Mungkin kamu ini tipikal seseorang yang menggunakan hati dan perasaan ya dalam mencintai seseorang, tapi orang ini hanya mencintai kamu dari sisi logika aja. Tuh kan. Jadi kan jatuhnya berbeda gitu, karena cinta dan logika maupun perasaan itu harus balance, harus seimbang. Karena nggak bisa hanya mengandalkan satu-satunya aja. Jatuhnya ya orang ini tuh jadi kesannya tidak berperasaan, karena dia hanya mencintai kamu hanya dari sisi logika aja gitu loh. Hanya dari sisi logika, karena cinta itu juga butuh namanya main perasaan gitu ya. Mentang-mentang kamu gak pernah ngeluh, mentang-mentang kamu gak pernah nangis di hadapan dia, dia ngelihat bahwa mental kamu baik-baik aja, bahwa kamu tuh merasa bahagia-bahagia aja bersama dia. Padahal tidak. Apabila diungkapkan ya cerita kamu ini udah setebal buku perpustakaan ya, kayak masalah unek-unek yang sebenarnya itu ingin kamu sampaikan kepada dirinya dia kayak gitu. Terus di sini ada seseorang yang berdealing sama kamu. Saat ini dia sedang menangis gitu ya. Dia orangnya sedang menangis, meneteskan air mata karena perbuatannya, karena kelakuannya, karena tingkahnya ya. Dimana dia dulu tuh ya pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dia nggak bisa jagain kamu ya, dia kurang tanggung jawabnya ya. Terus dia suka bertindak sesuka hati gitu ya. Sehingga di saat sekarang ya, di saat kamu mungkin sudah merasa nyaman sama yang lain, di saat kamu sudah bisa mengikhlaskan dia, di saat itulah dia sedang meneteskan air mata yang sepertinya tidak terbendung ya. Dan tangisannya ini sangat kuat ya, benar-benar kayak
Yang membuat dia merasa nangis tuh karena sudah terlanjur banyak kenangan atau nostalgia indah yang pernah kalian lakukan di masa lalu gitu. Jadi kayak ya kamu dan dia ini bener-bener banyak sekali gitu ya memori-memori indah yang pernah kalian jalani. Mungkin kalian dulu pernah traveling bareng, mungkin kalian dulu pernah nginep di suatu tempat ya, mungkin kalian dulu pernah susah seneng bareng, dan masih banyak lagi. Sehingga membuat dia ini kayak ngerasa nyesek berderai air mata gitu ya jika mengingat flashback ke belakang ya tentang kisah cinta kamu dan dia kayak gitu. Dan di sini saya melihat ya seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini tuh dia saat ini benar-benar ngerasa galau ya. Dia merasa, loh hubungan ini kok jadi seperti ini ya, kok makin kesini kok makin gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi dia tidak menyadari ya bahwa apa yang terjadi semua ini tuh akibat tingkah dan kelakuan dia yang selama ini dia lakukan kepada diri kamu. Dia hanya menyadari gitu, kok makin kesini hubungan ini makin kacau ya, makin kesini hubungan ini kok semakin gak sesuai sama ekspektasi dia gitu ya. Dia hanya melihat dari sisi situnya saja, tapi dia tidak menyadari apakah selama ini dia sudah memberikan yang terbaik buat kamu, apakah selama ini dia sudah setia sama kamu, dan apakah selama ini dia sudah cukup bertanggung jawab terhadap diri kamu. Ya, itu tidak dia sadari karena dia hanya sadar gitu ya, kenapa ya makin kesini aku dan kamu ini makin hancur. Kenapa aku dan kamu makin kesini makin berjarak gitu ya. Tapi dia gak sadar bahwa ini semua terjadi akibat kelakuan dan tingkah dia di masa lalu yang membuat ya semuanya jadi gak sesuai ekspektasi dia. Terus di sini ya seseorang yang berdealing sama kamu tuh saat ini dia merasa melihat ya bahwa diri kamu terlihat jauh lebih bersinar, terlihat jauh lebih sempurna di saat ya kamu tuh sudah tidak terlalu mengharapkan dia. Ya iyalah ya kemana aja loh ya. Saat ini kamu mulai sadar gitu. Jadi kayak dia mulai melihat gitu ya, betapa kok kamu tambah cantik ya, kok kamu tambah kelihatan oke ketimbang sama aku dulu gitu. Ya, jadi dia melihat gitu adanya banyak perubahan yang terjadi di dalam diri kamu setelah kamu sudah tidak bersama dia. Kayak gitu. Terus bahkan saya melihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sudah berencana menikah dengan pasangan baru kamu. Karena kamu ingin menutup kisah lamamu ya. Ingin menutup kisah toksikmu ya bersama si kunyang ini ya. Jadi kayak kamu tuh ya udah gitu, ngapain kita mempertahankan sesuatu hal yang membuat diri kita merasa menderita. Ya udah lebih baik kita goodbye aja gitu ya. Lebih baik kita merencanakan pernikahan dengan seseorang yang benar-benar bisa ngebahagiain kita. Kayak gitu. Ya, terus kita akan tarik energi ciri-ciri ya. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang berdealing dengan kamu? Ya di sini memang beberapa di antara mereka, entah kamu sadar atau tidak, ya mereka ini punya punya ikatan spiritual yang sangat kuat. Ya, punya doa-doa yang dia tunjukkan untuk mengikat batin kamu. Makanya mungkin ada gak sih di antara kamu tuh yang ngerasa, kenapa ya aku tuh gak bisa marah sama dia gitu. Padahal emosi kamu tuh udah meluap-luap gitu. Karena orang ini tuh kayak punya doa yang dia panjatkan, dimana tujuannya itu untuk meluluhkan hati kamu gitu. Mungkin ada juga di antara kamu tuh, kenapa ya aku tuh makin semakin ingin melepas kamu, semakin kuat aku memikirkan kamu. Ya iyalah, karena memang ada doa yang dia tunjukkan di mana dia menyebut sukma kamu, ya dia memanggil batin kamu, memanggil roh kamu di dalam doa, di mana agar tujuannya tuh ya kamu agar terus ya tetap terus selalu terikat kuat dengannya gitu. Meskipun kamu sadar gitu bahwa
aku ini nggak bahagia loh sama kamu, tapi kenapa ya kok aku ini mau aja gitu loh sama kamu gitu. Padahal sudah banyak ya orang-orang yang mungkin udah ngingetin aku gitu, kenapa sih orang kayak gitu tetap dipertahanin gitu ya, kenapa hubungan yang bobrok ini tetap kayak masih tetap kamu pelihara gitu, kenapa kamu nggak cari kebahagiaan baru aja. Udah banyak orang-orang yang udah ngingetin kamu kayak gitu, tapi tetap aja kamu jadi bucin ke dia gitu, karena dia memiliki ikatan spiritual yang sangat kuat gitu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri ya seseorang yang berdiri dengan kamu ya. Seseorang yang berdiri dengan kamu ini memang dia orangnya memiliki fantasi yang liar, fantasi yang luar biasa. Karena keliarannya itulah yang membuat orang ini pernah gak setia sama kamu. Tapi kamu gak sadar gitu, pada saat dulu tuh kamu udah gak disetiain gitu. Karena kamu terlalu kemakan gombalnya ya. Kamu terlalu kemakan kata-kata manisnya. Sehingga ya udah kamu terbuai dalam mimpi-mimpi yang palsu. Ya, sehingga kamu tuh terkemakan ya dengan janji manisnya dia gitu. Padahal ya mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang pernah mergokin dia chattingan dengan yang lain ya. Chattingannya tuh sampai dalam banget gitu ya, sampai buka-bukaan sampai chatting yang menjerumus ke arah-arah yang wow ya. Mungkin pernah di antara kamu seperti itu, karena kamu berdiri dengan seseorang yang memiliki fantasi, hasrat sensual yang sangat besar ya. Karena hasrat dia yang memuncak itulah yang membuat dia jadi nggak setia gitu. Atau mungkin saya melihat di sini ada energi lain ya. Mungkin kamu saat ini berdiri dengan seseorang yang memang basically itu dia orangnya nggak setia banget gitu. Karena dia menjalin hubungan dengan kamu di saat dia udah punya pasangan. Dan tahu sendiri ya resiko konsekuensi yang kamu tanggung. Menjalin hubungan dengan seseorang yang kayak gini tuh hasilnya ya udah sama aja. Jadi siap-siap jangan sakit hati apabila di suatu hari mungkin orang ini akan mencari selingkuhan baru. Nggak usah kaget gitu, karena basically-nya dia aja udah kayak gini gitu loh ya. Kita lihat ya ciri-cirinya. Terus beberapa di antara mereka ini, mereka memiliki sifat yang sangat bertanggung jawab ya. Dia orangnya sangat bertanggung jawab. Bahkan mungkin di antara mereka ini meskipun dia ini bukan anak satu-satunya di dalam keluarganya, tapi karena rasa tanggung jawab dia yang begitu besar, dia ini menjadi tulang punggung keluarganya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa deh gitu ya, mumpung aku belum nikah ya, mumpung aku ini belum terikat dalam pernikahan manapun, makanya aku ingin membahagiakan orang tuaku dengan penghasilanku sendiri gitu. Baru setelah aku nanti sudah menikah, aku akan berusaha ya memanage waktu, akan berusaha membagi waktu aku untuk orang tuaku maupun pasanganku ya. Dan orang-orang seperti itu terkadang orang-orang yang memiliki memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar gitu ya. Jadi kayak bisa bertanggung jawab kepada keluarganya. Kita lihat lagi ya ciri-cirinya. Terus saya juga melihat ya ciri-ciri seseorang yang berdiri dengan kamu tuh saat ini dia punya trauma. Ya, dia punya trauma, punya luka lama di masa lalu. Entah dia udah cerita ke kamu atau belum. Yang jelas tuh kayak ya orang ini tuh ingin melupakan sesuatu hal yang membuat diri dia merasa trauma di masa lalu. Karena mungkin dulu dia pernah setia, tapi kesetiaannya dihianati. Mungkin dia dulu pernah berjuang, tapi perjuangannya tidak dihargai. Mungkin dia dulu pernah ya, dalam artian mau menikah tapi pernikahannya gagal karena pasangannya lari dengan orang yang lain kayak gitu. Entah dia udah cerita apa belum ya sama kamu. Yang jelas ya orang ini memiliki trauma ya, dihantui rasa trauma yang begitu besar. Makanya ya ketika dia berdealing dengan kamu, dia memiliki harapan agar kamu tuh gak sama seperti orang-orang yang pernah melukai dia di masa lalu gitu. Karena dia melihat kamu orangnya baik, kamu orangnya bercahaya, kamu orangnya memiliki aura yang positif gitu ya. Jadi aku percaya dan yakin bahwa kamu orang yang baik-baik gitu ya. Tipikal orang yang baik-baik ya. Orang yang gak neko-neko gitu ya. Orang yang polos seperti itu. Terus kita lihat lagi ya, di sini ada juga ya di antara mereka ini yang usianya berondong banget ya. Usia dia ini di bawah kamu. Ya, dia brownies, berondong manis ya.
Meskipun usia dia di bawah kamu, tapi dia bisa kok nyenengin kamu dengan cara dia sendiri gitu ya. Dia tahu kok bagaimana cara memanjakan kamu. Dia tahu bagaimana cara ngebuat dirimu puas ya. Puas apa nih? Ya puas gitu. Terus di antara mereka juga sama sekali tidak ada niatan untuk ngincer apapun dari diri kamu. Karena sempat saya melihat di antara kalian tuh pernah ada pikiran, ini orang gimana ya gitu ya, kok kok mau sama aku gitu, padahal usia aku ini jauh di atas kamu loh. Tapi kenapa? Kamu mau memaksakan diri untuk menjalin hubungan sama aku gitu? Apa nggak sayang apa gitu ya? Apakah stoknya udah habis ya? Atau mungkin kamu mau memanfaatkan aku gitu ya? Karena kita ini terpaut jauh, pasti banyak pro dan kontranya. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk tetap terus menjalin hubungan dengan kamu meskipun aku dan kamu banyak perbedaan. Itu semua dia lakukan ya karena dia mencintai kamu tanpa embel-embel apapun ya, tanpa lihat materimu, tanpa lihat fisikmu ya, tanpa melihat kelebihan kamu ya. Jadi ya udah gitu, karena apapun yang nempel di dalam diri kamu tuh dia bisa nerima padanya gitu. Bahkan beberapa di antara mereka juga memiliki ikatan yang sangat kuat dengan anak-anak kamu ya. Bagi kamu yang mungkin ngerasa tuh mungkin sudah pernah berstatus gitu ya. Kita lihat lagi. Terus di sini kamu juga perlu hati-hati ya, karena nggak semua di antara mereka baik gitu. Karena saya melihat ada juga beberapa di antara mereka ini yang mereka punya indikasi manipulatif, penuh dengan drama yang dia mainkan untuk menutupi suatu kesalahan gitu. Tapi kamu masih belum sadar sepertinya ya, bahwa ternyata ya ada aja gitu, namanya manusia kan bukan Tuhan, manusia kan penuh dengan kekurangan gitu. Jadi saya melihat ada beberapa di antara mereka ini yang sebenarnya dia sangat sayang sama kamu, tapi dia manipulatif. Manipulatifnya apa? Ya bilangnya mungkin dia kesini ya, tapi ternyata dia enggak ya. Tapi ternyata dia kesana gitu. Mungkin saat ini dia bilangnya A, tapi besoknya lagi C gitu ya. Terus bilangnya dia nggak kemana-mana, taunya dia main bersama yang lain gitu ya. Bilangnya dia ini kayak yaudah gitu, kayak makin kesini tuh makin banyak aja alasan ya si kunyu ini gitu loh ya, makin banyak banget alasan si bocil ini gitu. Terus ya di sini ada juga ya seseorang yang memang saat ini tuh dia sedang mempermainkan perasaan kamu ya. Dia sedang menguji mental kesabaran kamu, sedang tarik ulur kamu gitu ya. Karena ya pengennya tuh orang ini kamu nggak bisa jauh ya. Kamu tuh nggak boleh jauh dari hidupnya dia, tapi cara dia memperlakukan kamu yang salah gitu. Karena kayak ya dia caper gitu, ada sesuatu hal yang dia lakukan untuk cari perhatian ke kamu, tapi cara dia salah gitu. Karena kan ya nggak harus tarik ulur juga gitu loh ya, nggak harus tarik ulur juga gitu. Sedangkan kamu tuh udah terlanjur dibikin gila sama dia, dibikin perasaan kamu gila sama nih orang gitu ya, karena dia tarik ulur terus gitu. Terus saat ini saya juga melihat ya, karena di sini ada kartu The Sun ya. Di sini ada seseorang yang berdilin dengan kamu tuh, dia memang orangnya sangat suka dengan kebebasan. Ya. Jadi sisi pandang dia dalam menjalin hubungan tuh ya udah gitu. Kita tuh nggak perlu saling menekan, kita nggak perlu saling membatasi ruang gerak, asalkan kita sama-sama saling percaya. Ya, kita yakin bahwa apa yang menjadi tujuan dan harapan kita ini bakal bisa tercapai. Gitu. Karena mungkin ada ya di antara kamu tuh yang karena cara kamu mencintai dia yang salah, sehingga kamu sering berantem sama dia. Karena mungkin kamu terlalu curigaan terhadap dirinya dia. Mungkin kamu terlalu ya pengennya tuh dia kemana-mana ya kamu harus lapor ke aku gitu. Ataupun mungkin ya kamu terlalu mengekang ruang geraknya, sehingga membuat orang ini tuh makin kesini dia makin gak nyaman gitu ya. Dia makin bertingkah, dia makin berulah gitu. Tapi kamu gak sadar gitu ya, bahwa memang hal itu yang membuat kondisi kamu dan dia makin jauh. Karena memang
Saya melihat di antara mereka ini memang tipikal orang yang nggak suka ditekan-tekan gitu ya, pengennya dielus-elus kali ya, nggak suka ditekan. Terus ciri-ciri ya, di sini saya melihat ya, ada beberapa di antara mereka itu yang ciri-cirinya mereka lebih suka menutup diri. Tapi jatuhnya ini memicu rasa kecurigaan dari diri kamu gitu. Kenapa? Ya kenapa sih gitu? Ya kok kamu tuh tidak terbuka sama aku aja gitu ya. Kamu baru terbuka setelah semuanya terjadi. Itu sering banget kamu hadapi. Dan ujung-ujungnya membuat diri kamu merasa kecewa gitu. Karena orang ini suka berkata jujur setelah dia melakukan hal itu gitu. Sehingga kayak ujung-ujungnya itu ya udah kamu kayak merasa kecewa gitu. Kayak misalkan dia pengen mau cerita, kamu jangan marah ya. Loh kenapa sih, jujur kamu jangan marah ya, aku pengen cerita nih ke kamu gitu ya. Baru setelah hal itu kejadian dia baru cerita ke kamu betapa nyeseknya kamu ya. Kenapa sih gitu, kok kamu tuh nggak cerita ke aku sebelum kamu bertindak gitu. Kenapa kamu cerita ke aku setelah bertindak gitu. Itu membuat diri kamu makin merasa greget ya. Terus di antara mereka ini juga orangnya selalu meminta bantuan dari kamu. Dan tahu sendiri karena ini pentacle, berarti dia selalu meminta bantuan finansial dari diri kamu gitu. Entah kamu orangnya terlalu baik atau kamu orangnya terlalu polos, sehingga dengan mudahnya kamu sering banget ya mengeluarkan pundi-pundi materi untuk dia. Dengan alasan beli pulsa lah, dengan alasan mungkin gajinya terlambat lah ya, dengan alasan pinjem duit kamu dulu buat keperluan keluarga, dengan alasan ini dan lain sebagainya. Makanya aku tadi bilang, entah kamu ini polos ya, ataukah kamu ini memang terlalu dimabuk cinta gitu loh sama dia, sehingga kamu nggak ngerasa gitu loh bahwa ada udang di balik sesuatu. Karena nggak tahu kenapa orang itu dia selalu baik-baikin kamu ketika dia ada maunya gitu, dan dia suka bertindak seenak dia sendiri ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari diri kamu gitu guys. Terus kita juga akan lihat ya di sini, bagaimanakah kelanjutan cinta kamu bersama dia. Kita akan coba cek dulu ya. Bagaimana kelanjutan cinta kamu bersama dia? Bagaimanakah kelanjutan cinta kamu bersama dia? Bagaimanakah kelanjutan cinta kamu bersama dia? Kita cek dulu kelanjutannya. King of Cup, akan ada harapan yang tercapai dalam waktu dekat. Entah harapan apa itu, harapan punya anak, harapan pernikahan kah, ataupun mungkin harapan agar hubungan ini menjadi lebih baik. Karena dalam waktu dekat ya akan ada pencapaian yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Tapi ada juga ya yang secara hubungan gagal tapi karir kamu melonjak. Kita lihat bagaimana kelanjutan hubungan kamu bersama dia. Dan beberapa di antara kamu ya, dalam waktu dekat mungkin akan ada ya yang merayakan hari jadian kamu atau merayakan hari anniversary kamu ya. Atau mungkin beberapa di antara mereka menyiapkan kejutan ya di hari anniversary kamu, kayak gitu. Karena dalam waktu dekat tuh ya akan ada pesta gitu, pesta kecil-kecilan, entah pesta besar-besaran, semuanya dia persiapkan sebagai kejutan terindah untuk kamu. Dan di sini aku melihat ya, kamu dan dia ke depannya akhirnya akan membuat sebuah kesepakatan. Karena mungkin kamu merasa bahwa hubungan ini makin lama tidak berkembang. Jadi kayak kamu sama dia dalam waktu dekat atau kedepannya itu akan membuat sebuah kesepakatan. Dimana mungkin kayak kamu tuh gini, memberikan dia suatu kesepakatan. Dimana kayak apabila kamu masih tetap gini-gini aja, maka jangan salahkan aku kalau aku akan pergi meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu ya ada inisiatif untuk berubah, maka aku akan mencoba pertimbangan kamu, tapi jangan ulangi kesalahan kamu. Jadi akan ada kesepakatan yang kamu buat, atau mungkin jangan-jangan saat ini kamu sudah bikin kesepakatan sama dia. Terus kedepannya saya melihat ya, akan ada orang baru yang akan mendekati kamu, yang membuat seseorang yang saat ini berdiri dengan kamu merasa cemburu banget ya, karena ada orang yang benar-benar kejar-kejar kamu ya, kejar-kejar kamu, pengennya nempel terus sama kamu gitu, karena kamu punya suatu kelebihan.
Terus kedepannya tuh saya melihat ya, atau mungkin saat ini sudah terjadi, akan ada masalah yang sedang kamu hadapi. Ini masalah terkait kamu dan dia ya. Jadi kayak saya merasa akan ada masalah yang kamu hadapi. Atau mungkin saat ini ada di antara kamu tuh yang sudah bermasalah sama dia, atau dia yang bermasalah sama kamu gitu ya. Jadi saran dari aku, selesaikan dengan kepala dingin, jangan sekali-sekali menggunakan emosi, nanti nyesel yang ada, bukan bahagia. Terus kedepannya saya melihat ya, beberapa di antara mereka akan mulai belajar untuk memahami keinginan kamu, belajar bagaimana cara mencintai kamu, dan belajar bagaimana memperlakukan kamu agar membuat diri kamu merasa nyaman ke dia. Karena mungkin ya, ada di antara kamu tuh yang saat ini pengennya marah terus sama dia gara-gara mungkin orang ini tuh nggak tahu cara bagaimana memperlakukan kamu. Cara dia salah, sehingga makin membuat diri kamu ini makin lama makin nggak betah gitu loh ya. Oke guys, readingan ini sampai di sini dulu. Semoga readingan ini bisa membantu ya buat kalian semuanya. Bagi teman-teman yang mau personal reading, silahkan langsung aja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye, thank you guys.